Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya kita mengharap Tuhan selalu memberikan kesehatan, rezeki yang banyak, sehingga dengan sehat kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini cara menjadi petugas resepsionis yang profesional. Seperti apa tips saya? Yuk kita saksikan videonya. Resepsionis hotel itu memegang peranan yang sangat penting karena front office merupakan sentral dari seluruh tamu-tamu yang ada. Oleh karena itu, seorang resepsionis itu harus bekerja secara profesional dan bisa mewakili atau mempunyai daya tarik supaya tamu itu menjadi betah dan nyaman di hotel. Oleh karena itu, ada 8 langkah atau 8 tips yang harus dilakukan jika seseorang ingin menjadi petugas resepsionis yang profesional. Saja sih 8 dari hal atau tips yang dipunyai oleh resepsionis supaya profesional. Yang pertama adalah komunikasi ya. Maksudnya komunikasi itu seorang resepsionis itu harus bisa berkomunikasi yang baik ya dengan tamu. Artinya tamu itu diharapkan tiba terus disambut dengan hangat dan penuh dengan keramah tamahan ya, penuh dengan kesopanan santunan, dengan penuh ingin membantu, helpful kalau ini. Jadi helpful, jadi seorang resepsionis itu memang ditugaskan untuk menyambut tamu. Jadi tamu radius 10 meter itu petugas resepsionis sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan tamu, helpful atau penuh menawarkan bantuan, sehingga semua kebutuhan tamu itu bisa diselesaikan, bisa dipenuhi, dijawab jika ada pertanyaan. Itulah salah satu syarat menjadi atau tip menjadi petugas resepsionis hotel yang profesional. Kedua adalah penampilan. Nah, di video kemarin sudah ada bagaimana merawat penampilan. Oleh karena itu supaya bisa menjadi profesionalis, jadi penampilan itu harus ditata dengan baik. Soalnya kalau tamu datang terus penampilannya acak-acakan ya, karena jalannya resepsionis, jalannya petugas hotel itu tamu sudah melihat dengan gerak-geriknya, bahasa-bahasa tubuhnya, bahasa komunikasi langsungnya, itu tamu sudah bisa melihat dari itu. Jadi kalau penampilannya dijaga dengan sempurna sesuai dengan kemarin yang video kemarin yang saya sampaikan, itu tentunya sudah memenuhi juga tips supaya petugas resepsionis itu bekerja secara profesional. Ketiga adalah sikap. Jadi sikap itu memang sangat diperlukan. Jadi sikap 5S, sopan, santun, ramah, saling sapa begitu. 5S, senyum, sapa, sopan, santun. 5S itu harus ya, dengan gerak tubuh yang penuh senyuman ya. Makanya attitude itu yang diutamakan. Etika kita berkomunikasi dengan tamu itu harus ditonjolkan. Hotel adalah hospitality industry. Jadi industri yang karyawannya penuh dengan rasa ramah tamahan. Nah, itu tips yang ketiga. Jadi sikap kita harus dijaga dengan baik, karena sikap itu bisa dipelajari. Yang karakter yang membentuk sikap itu bisa dipelajari, karena sekarang rajin membaca bagaimana teknis-teknis untuk supaya kita sempurna itu bisa dipelajari. Atas tip berikutnya itu adalah keterampilan secara teknis. Apa yang maksudnya ya? Keterampilan secara teknis itu sekarang sudah merupakan dunia digital ya. Secara manual saja
petugas resepsi itu harus bisa menggunakan alat sesuai dengan yang disediakan oleh hotel. Tentunya teknis itu tadi sekarang sudah computerized semua, pakai Oppo, pakai Android, HP yang eee, lapor-laporannya juga sudah paperless. Ya, jadi keterampilan itu yang diperlukan oleh betul agar supaya petugas resepsionis itu bisa bekerja secara profesional. Kalau kita tidak bisa menggunakan atau menggunakan fasilitas atau peralatan yang disediakan, nanti kerjanya pun kurang bagus yang kelima adalah menguasai bahasa. Makanya bahasa itu sangat penting dikuasai oleh petugas resepsionis hotel. Ya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, ya. Namun bahasa Inggris itu hal yang sangat penting karena memang pengantar bahasa dunia itu masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi supaya resepsionis itu bisa bekerja secara profesional, maka tipsnya adalah menguasai bahasa. Sementara definisinya hotel adalah negara kecilnya suatu negara. Jadi resepsionis itu adalah suatu ambasador, adalah dutanya hotel. Nah, itu adalah resepsionis. Makanya kalau resepsionis tidak biasa menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, khususnya itu petugas resepsionis belum bisa melaksanakan tugas secara profesional. Keenam adalah manajemen waktu. Jadi seorang resepsionis itu harus bisa mengatur alur waktunya, ya, bisa membagi waktu dengan baik karena contohnya check-in juga itu tidak boleh lama-lama. Kalau check-in-nya lama-lama itu satu orang bisa ditangani lebih daripada 15 menit, itu artinya nggak efisien ya, karena tamu yang datang itu berbondong-bondong banyak ya. Jadi harus bisa mengatur waktu atau manajemennya. Tip yang ketujuh adalah bekerja secara cepat ya. Jadi resepsionis itu bisa melaksanakan pekerjaan secara cepat, bahkan resepsionis multitasking ya. Multitasking itu bisa menyelesaikan tugas yang banyak dalam satu jalur. Jadi sekali mendayung itu sudah bisa menyelesaikan tugasnya secara baik. Jadi tidak hanya melulu menyelesaikan tugas mendaftar tamu yang menerima CO, tidak, tapi banyak hal-hal yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang sama. Bahwa resepsionis tidak hanya menerima tamu saja, tapi menyelesaikan masalah juga, karena bagaimana nggak cepat kita harus bisa menerima telepon untuk membuat reservasi atau menerima reservasi, ya. Terus ada juga tamu yang mencari informasi. Nah, semua itu harus dikemas dan bisa diselesaikan dalam waktu resepsionis bertugas. Yang kedelapan adalah mudah beradaptasi. Jadi profesional seorang resepsionis hotel itu adalah adaptasi dengan lingkungan. Artinya kita bisa juga harus mempelajari karakter tamu, karena tamunya itu adalah ruang lingkup internasional. Jadi kita mempelajari juga karakternya orang Eropa, karakternya orang Amerika, karakternya orang India, karakternya orang Arab Saudi. Di dalam negeri pun juga sama, karena di dalam negeri Indonesia itu berbagai suku, berbagai kultur yang ada. Makanya petugas resepsionis harus hati-hati dalam hal komunikasi, berbicara, karena sesuaikan dengan tamunya. Jadi kita beradaptasi itu dengan tamunya, terus beradaptasi dengan lingkungan sekerjanya. Karena kita atau petugas resepsionis itu adalah sebagai service koordinator. Jadi bagaimana kita kalau bekerja dengan housekeeping, bagaimana dengan food and beverage, dengan engineering, dengan marketing, karena yang
bertatapan tamu secara langsung itu adalah petugas resepsionis. Jadi kalau ada tamu menginginkan permintaan itu petugas resepsionis yang menyampaikan kepada departemen yang lain. Itulah dinamakan peran daripada front office sebagai service coordinator. Gitu. Jadi itu tadi 8 tips yang harus dilakukan jika ingin menjadi petugas resepsionis hotel yang profesional. Kira-kira ini saja video yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mendalami pelajaran atau di dunia perhotelan khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.